Udah di mana dua? Penyerahan Mau dari dua. Busana itu dari Tanjung Pinang, dari DPP PKDP Tanjung Pinang, Ika Kuamal, Ika Bagas, dan sekaligus habis 2.800.000 rupiah. Alat tampil senang kami 32 bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah pada hari ko tanggal 10 September 2023 Ahad kami berada langsung di sebuah lokasi di apa namanya? Tanjung Buntung ya. Kapling Baru, Kecamatan Bengkong. Pemirsa Soro Minang TV, pada sore hari yang cukup sejuk ini kami ingin melaporkan sebuah kegiatan dari salah satu kelompok masyarakat dari Padang Pariaman, yaitu IKSG ya, Ikatan Keluarga Sungai Garinggiang. Apa kegiatannya pemirsa Soro Minang TV? Sebelum kami melaporkan, tentu seperti biasa kami All Crew Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga seluruh pemirsa Soro Minang TV selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa kami tidak pernah bosan meminta kepada seluruh pemirsa untuk nge-share dan nge-like serta memfollow serta men-subscribe akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV, serta komentar-komentar dan berikan komentar-komentar pada saat live streaming kita pada sore hari ke. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kami laporkan langsung dari Bengkong Laut, Tanjung Buntung ya, Tanjung Buntung, sebuah kegiatan peletakan batu pertama pembangunan sebuah masjid yang bernama Al Ghufron oleh Ikatan Keluarga Sungai Garinggiang di bawah bendera PKDP ya, di bawah bendera PKDP itu sendiri. Nah, untuk itu pemirsa Soro Minang TV, jangan lupa ikuti taruh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke, pemirsa, ini adalah sebuah suasana, Pak kameramen mungkin bisa dilihat suasana kelompok-kelompok nagari yang ada di Padang Pariaman yang mempunyai perkumpulan di Kota Batam, selalu bergotong royong bersama-sama membantu sebuah kegiatan sosial di mana mau mendirikan masjid yang insya Allah diprakarsai oleh sebuah kelompok nagari yang disebut dengan Sungai Garinggiang atau Ika Nagari Sungai Garinggiang itu sendiri. Nah, benar-benar sebuah situasi yang sangat membuat kita haru, di mana kekompakan warga PKDP itu sendiri sangat luar biasa datang, baik itu Ika Nagari Padang Pariaman ataupun dari Gempar itu sendiri, baik Gempar kecamatan, Gempar Kota Batam maupun Gempar Provinsi Kepri. Bahkan pemirsa Soro Minang TV juga hadir sumbangan-sumbangan kita dengar dari kepanitiaan, kita dengar sayup-sayup tadi dari cabang-cabang PKDP yang ada di Tanjung Pinang, bahkan ada yang di Jakarta. Assalamualaikum Pak Dokter. Masya Allah, sehat. Lu lagi ya. Oke, pemirsa Soro Minang TV, juga hadir di tengah kita yaitu Bapak Dr. Irfan, salah satu undangan dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Ghufron yang digesa atau diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Sungai Garinggiang itu sendiri. Bapak Dr. Irfan
adalah orang Jakarta. Kan jadi orang Batam ya. Ya udah mau jadi orang Batam rencana insya Allah, mudah-mudahan. Beliau adalah salah satu caleg DPR RI Dapil Kepri dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditugaskan oleh DPP PKS untuk merambah Provinsi Kepulauan Riau dengan segala kemampuan-kemampuan beliau miliki. Seorang psikolog andal, anak muda, dan yang pasti adalah informasi yang sangat penting. Beliau adalah menantu tertua dari Bapak mantan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Irwan Prayitno. Oke pemirsa Suara Minang TV, sambil menunggu panitia atau ketua panitia, kita mau mencoba wawancara tentang kegiatan pada sore hari ini. Mungkin tidak ada salahnya, mumpung beliau ada risiko, kita tanya-tanya dulu Pak Irfan ya pemirsa ya. Ya, saya kalau pandainya bahasa Minang gitu. Ala. Kalau pandai ya? Seperti apa yang kami sampaikan tadi, di tengah-tengah kita juga hadir tadi berbagai macam tokoh juga hadir tadi pemirsa Suara Minang TV. Kalau yang kami kenal saja ada tadi Bapak Supri Varial ya, Bapak Dharma Setiawan, tadi juga ada Haji Sarul anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PAN, dan juga hadir Bapak Dr. Irfan. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dah patangko bertemu di pengantin pelaminan penale Idul Fitri ya. Ya, sekarang ketemu lagi. Nah, kata orang lagi. Ya, Batam ini memang kecil ya. Insyaallah. Batam kecil tapi hati kadang. Ya, oke. Bagaimana Pak Dokter melihat sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang diprakarsai oleh masyarakat atau Ika Negari Sungai Garinggiang yang kita lihat pada sore hari ini? Ambo tuh terkejut ya. Begitu Ambo lihat lokasinya, kemudian Ambo lihat view-nya, ini benar-benar kesungguhan orang Minang ya, teman-teman Sungai Garingging untuk mewujudkan masjid yang berguna untuk masyarakat. Betul. Karena tak banyak orang yang mau membangun masjid di Siko. Nah, orang Sungai Garingging ini setelah membangun di tempat yang membutuhkan untuk masjid. Kalau kita lihat tadi berjalan, kita dari luar masuk ke dalam memang agak terlalu jarak. Agak terlalu jarak dari sisi geografis masjid yang ada di sekitar sini ya Pak Dokter ya. Nah, Pak Dokter, dan Ambo lihat bagaimana antusias masyarakat untuk datang mengunjungi lalu berdoncek ya. Badonce atau apa namanya itu? Kalau kita mau lihat, kalau di Piaman badonce ya. Mang lu Piaman ya? Lu kayu tanam bukan Piaman. Ya betul. Kan memang sebuah, kalau Salamu itu meyakini kalau di Batam disebut dengan PKDP, Persatuan Keluarga Daerah Pariaman, itu kita meyakini dengan begitu besar jumlah komunitas warga Pariaman di Kota Batam, dan bahkan dari sisi ekonomi cukup mempunyai potensi dan bahkan kekompakan yang sangat luar biasa. Bagaimana komentar Pak Dokter? Mungkin Pak Dokter juga berada di Jakarta dan segala macam, tentu juga mungkin pernah berinteraksi dengan kelompok masyarakat salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat tentang Padang Pariaman ini gitu. Satu keunikan teman-teman Padang Pariaman ini kan buat kita yang orang Minang ada bersyarat kita bulo, itulah yang di Jumbana itu. Betul. Jadi ada dua yang buat tengok di sini. Yang pertama orang tua, mama orang tua tuh hormat betul. Yang kedua masjid, bangun masjid, ramaikan masjid. Nah, dua ini yang mau lihat sedang dibangun oleh teman-teman di Sungai Garingging. Informasi yang kita dengar sebenarnya memang di Batam masjid yang dibangun oleh Ika Negari atau PKDP secara di Batam sudah cukup lumayan banyak sebenarnya. Sudah cukup lumayan banyak sebenarnya. Oke,
Pak Dokter yang sudah menikmati sajian dari tuan rumah. Alah, serius gak? Abu tuh lihat tengok sini. Hah? Enggak ada bawa. Ya. Kita simak dulu pemirsa Sorominan TV sambutan dari Ketua PKDP mungkin dicabut atau kita serahkan. Cabut aja. Yang kami hormati Ketua IKA dan cabang yang ada di bawah naungan DPD PKDP Kota Batam. Yang kami hormati, apresiasi untuk Dunsana rombongan dari Tanjung Pinang. Alhamdulillah hadir Bapak orang tua kita Pak Ridwan Shah, ada Pak Robert mantan Ketua DPD Tanjung Pinang, kini beliau di DPP PKDP Indonesia. Yang kami hormati ada Ketua IKAKO Tanjung Pinang, IKSKO Tanjung Pinang yang hadir pada malam sore hari ini. Seterusnya Bapak Ibu Dunsana Ambo yang Ambo banggakan. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid IKSG IKKO Amal di lokasi yang kita tempati pada saat ini. Kemudian tak lupa selawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, itu suatu bentuk kebersamaan kita DPD PKDP Kota Batam, yang mana disitulah kita saling bersama-sama membahu-membahu bareng semua dipikul dengan sama dengan itulah letak kita duduk sana. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama menghadiri undangan dari IKSG IKKO Amal yang diketuai oleh Bapak Irwandi Indrawati Piliang bersama jajaran pengurusnya. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama. Allah datang mencari lokasi yang akan dibangun masjid PKDP IKSG IKKO Amal. Tentu itu merupakan mari kita bersama-sama membangun kebersamaan, membangun usaha itulah tampil kita berkumpul. Tentu yang mana pada saat ini mungkin di PKDP Kota Batam rata-rata setiap IKA akan berusaha membuat musajid atau musala tempat kita berkumpul, karena sesuai dengan tradisi kita kembali ke surau sama-sama. Kita berkumpul di surau asas dan mufakat, disitulah kita buat. Itu adalah adat kita dari Priaman tentunya. Sekali lagi mengimbau pada dunsana seluruhnya, Ketua IKA dan cabang besar beserta warga DPD PKDP Kota Batam, mari kita carikan ke depannya rasa badung sana kita, rasa kebersamaan kita yang tidak harus kita bangun. Apapun ceritanya, apapun kegiatan, itu adalah kegiatan bersama kita yang patut kita support baik secara moral maupun material. Itu harapan Allah kepada seluruh sana, khususnya kita orang Batam yang berasal dari Pariaman. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya setiap IKA dan cabang itu mempunyai tempat-tempat pertemuan atau perkumpulan yang mana rata-rata kita buat dalam bentuk musala ataupun masjid. Itu adalah salah satu budaya kita orang Minang, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, kita berusaha membuat suatu tempat bisa berkumpul, tentu tidak jauh-jauh dengan keagamaan kita, yaitu musala dan masjid. Dan alhamdulillah pada siang hari ini IKSG IKKO Amal telah mendapatkan suatu lahan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama nanti ke depannya untuk bisa membangun, untuk bisa menyelesaikan
Sampai yang Allah dicari lokasi oleh Dunsana itu IKSG Ikago amal tentunya. Jadi sekali lagi harapan gua Dunsana seluruhnya dalam hal itu kita adalah suatu paguyuban, suatu daerah itu DPD PKRP Kota Batam. Jadi kita hilangkan seluruhnya. Yang kita bangun adalah kebersamaan. Dalam masyarakat perbedaan misinya harus sama walaupun visi berbeda. Biasa, yang penting kita bangun kebersamaan berasa Bandung sana kita. Itu yang harus kita kedepankan. Kita jauhkan hal yang lain untuk perpecahan. Yang penting kedepannya kita pakai itu harus satu visi, satu misi kita seluruhnya untuk membangun PKRP Kota Batam sebagai suatu paguyuban yang bisa diperhitungkan dan disadari oleh orang-orang yang lain. Itu harapan Ambo Dunsana Ambo. Sekali lagi Ambo selaku Ketua DPD PKRP Kota Batam mengucap banyak terima kasih atas kehadiran seluruh Dunsana, Ketua IKA dan cabang maupun Dunsana kita dari Tanjung Pinang. Mungkin itu saja yang bisa Ambo sampaikan kepada Dunsana seluruhnya. Mohon maaf kata-kata yang kurang lebih dalam penyampaian, kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Yang penting kita kompak, persatuan, kebersamaan Dunsana seluruhnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sarul selaku Ketua DPD PKRP Kota Batam dan juga sekaligus anggota DPRD Kota Batam. Semoga beliau sehat walaupun dalam sempitnya waktu beliau masih bisa meluangkan hadir di tengah-tengah kita bersama. Terima kasih. Beliau Pak Haji Sarul menyumbang kepada kita bersama 30 sak semen. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Semoga rezeki bertambah, panjang umur. Selamat sampai ke tujuan. Harapan-harapan Pak Haji bisa terkabul ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada ibu-ibu agro dipersilakan untuk makan siang dulu ibu kilah. Satu lagi cukup ya. Dan terima kasih diucapkan kepada bersama kami warga IKSK telah hadir bersama kita. Oke, pemirsa Soro Minang TV, tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua PKDP Kota Batam yaitu Bapak Haji Sarul yang juga adalah anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PAN atau Partai Amanat Nasional. Oke, pemirsa Soro Minang TV, masih berdatangan tokoh-tokoh Pariaman atau Padang Pariaman yang ada di Kota Batam, bahkan Kepulauan Riau, bahkan saya dengar tadi ada datang dari Jakarta ya, Jakarta untuk memberikan support moral dan material terhadap pembangunan Masjid Al-Ghufron yang digagas oleh Ikatan Keluarga Sungai Gerenggiang. 7 koto aur melintang ya, 7 koto aur melintang. Oke pemirsa, sambil menunggu Ketua Panitia. Oke pemirsa, sambil menunggu Ketua Panitia, kita bercoba berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat Batam, yaitu Bapak Ahmad Susiawan, yaitu Ketua Orang Awak Peduli Kota Batam. Langsung dipasang ya, Ketua langsung dipasang ya. Jalan. Pemirsa Soro Minang TV, kita coba berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Susiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langsungan yang mana komentar terhadap kegiatan melakukan waktu pertama Masjid Al-Ghufron. Terang-terangnya saking ramainya. Ya, sebagai salah seorang
Kurang Mando. Pariaman. Ya. Bagaimana komentar Pak Ketua terhadap kegiatan pelaksanaan baru pertama Masjid Al-Ghufran yang dilakukan oleh Ikra Negari Sungai Geringgil ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada siang ini kita berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Ghufran di Tanjung Buntung, Kaping Baru Tanjung Buntung. Itu adalah masjid yang dirintis oleh IKSG, Keluarga Besar Ikatan Keluarga Sungai Geringgil, IKA Kuamal, Kota Batam, yang diketuai oleh Saudara Indra Wandi Biliang. Jadi yang sebagai orang Sumandu orang Priaman merasuk mendapat apa namanya itu, dapat wacana baru, dapat ilmu pengalaman baru. Mereka orang Priaman tuh kalau pakai haji, kan gitu. Mereka kalau orang Priaman tuh pakai haji. Kebetulan ambo sakit banyaknya sebagai Semandu tuh kita bersemangat ikut jo di dalam diwujudkanlah dalam bentuk support bantuan. Ya, berbicara bantuan Ketua, tentu Rawak Peduli sebagai salah satu lembaga yayasan yang selalu bergerak di bidang sosial selama ini. Bagaimana dukungan moral dan material yang disampaikan oleh Rawak Peduli lepaslah dari Ketua Kampung untuk bagaimana pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Ghufran ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah dari awal kebetulan kamu memang ya cukup dakik lah hari-hari sama pengurus-pengurus IKSG kok. Jadi dari awal memang mengikuti proses pembangunan Masjid Al-Ghufran kok. Nah, kan gitu. Dan Rawak Peduli juga ada berpartisipasi menghimpun, ada titipan-titipan dari orang-orang yang selama ini menjadi donasi. Sudah tuh ada juga yang dari postingan Rawak Peduli di media, ada yang menitip lewat Rawak Peduli. Lewat Rawak Peduli cukup banyak, ada di komplos sampean ada yang ada nama Abdul Aziz bin Ahmad. Bin Ahmad. Bapak Umar Nasution bin Ahmad Nasution. Sudah tuh dari Sumarni binti Musnadi. Dari Ida Rosana Nasution binti Umar Nasution. Ari Azirial Haikel Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Faiz Al-Atar Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Ada juga titipan dari yang tunjukkan di nasi Rawak Lapau Udah Sultan. Ada yang menitip lewat Rawak Peduli, dan itulah hari ini kita serahkan saja. Jadi Rawak Peduli itu alhamdulillah bisa juga jadi jembatan, mungkin menyambung silaturahmi, mempertemukan antara pihak-pihak, antara orang yang punya kemampuan dengan yang membutuhkan. Ya, itulah alhamdulillah, itulah ada fungsinya lah segitu. Pak Ketua, awak mendengar bagaimana proses awal dalam pembangunan masjid ini supaya lebih terorganize secara baik, mulai dari gambar, desain, anggaran,
itu juga mempunyai suatu peran yang cukup besar dari Bapak Ahmad Sosiawan mencarikan sebuah jalan bagaimana orang baik bisa membantu Ya. proses awal daripada pembangunan masjid ini. Alhamdulillah, kita dari Rangawak Peduli dari awal memang diberi jalan untuk bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid. Nah, begitu setiap ada permasalahan apa yang dibutuhkan, mereka dari keluarga kita IKSG Kagu Amal itu selalu berkomunikasi dengan pengurus Rangawak Peduli, dan alhamdulillah diberi kelapangan dulu. Alhamdulillah selalu memilih solusi. Selalu memberi solusi. Baik Allah itu mudahkan, ya. Allah mudahkan. Itu bukan rasanya di luar kemampuan kita, tapi Allah mudahkan. Ada masalah izin perizinan mulai dari lurah sampai untuk pengurusan yang lain-lain lah. Desain. Kan ada sampai depak itu untuk pengukuran arah kiblat, sampai desain bangunan, sampai arsitekturnya, gambar arsitek, sampai konsultan. Alhamdulillah dimudahkan melalui Rangawak Peduli. Melalui Rangawak Peduli itu secara kebetulan mungkin. Nah, itulah Allah yang mentakdirkan. Kita cuman menjalankan sebisanya. Seperti rasa-rasanya kita tidak ada apapun. Cuman kalau Allah udah mudahkan, alhamdulillah ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Apa harapan Pak Ahmad Sosiawan sehubungan dengan pembangunan masjid yang digagas oleh Ikatan Keluarga daripada Sungai Karinggiang? Ya, kedepannya yang jale, tentu saja mudah-mudahan Masjid Al Ghufran pun menjadi salah satu masjid yang bisa untuk menunaikan ibadah bagi masyarakat lingkungan sekitar Tanjung Buntung. Ya. Sudah itu sebagai orang Minang atau bahkan Sumando orang Priaman, karena itu yang merintis keluarga besar IKSG Sungai Karinggiang, lay orang awak aja, ya kita kan merasa bangga, berharap ke depannya orang awak kok memberi manfaat untuk seluruh masyarakat. Aja. Oke, pemirsa, terima kasih banyak. Ketua, mudah-mudahan Orang Awak Peduli tetap menjadi salah satu solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Batam, walaupun hanya sebagai salah satu alat menjadi distribusi penyambung antara orang yang mampu dengan orang yang membutuhkan itu. Sukses pemirsa Suara Minang TV. Saya izin Bapak Ahmad Sosiawan adalah sebagai Ketua Orang Awak Peduli Kota Batam dan juga sekaligus menjadi salah satu caleg dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Bengkong Batu Ampar nomor 5 pemirsa Suara Minang TV. Pak Irfan. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Nama Ambo dia bilang juga, dan seluruh dosa Ambo ucapkan selamat, dan semoga itu menjadi pemirsa Suara Minang TV, sambutan dari Bapak Dr. Irfan. Dan semoga itu menjadi salah satu kontribusi dari kita orang Minang di rantau. Ambo Lasanang Bana bahwa untuk kita orang Minang di rantau peduli seperti yang dan sangat membangun masyarakat madani di Kota Batam melalui masjid, dan kemudian kita doakan semoga masjid ini menjadi masjid yang berkah, ramai, dan menjadi salah satu dari model pembangunan masjid di Kota Batam. Insya Allah, Ambo doakan semoga kita semua yang hari ini datang memberi dukungan secara material, secara ruhiyah. Insya Allah Allah berikan keberkahan, keberlimpahan di dunia dan di akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sepakata dari Bapak Irfan Aulia dan kepada Bapak Rat Ketua Rawak Peduli, Bapak Ahmad Sosiawan untuk Adalah bisa sambutan Kambuang. dari Bapak Ahmad Sosiawan, Ketua Rawak Peduli. Kamu tuh janji sama orang Mage Sondo. Kamu mana soalnya? Minimal kamu datang, nggak main kamu soalnya. Kamu mana soalnya? Sukses. Sampaikanlah. So, masih banyak soalnya. Kamu dulu lah. Bang, sudah sampaikan. Oke, berikut. Serahan dulu. Enggak, setelah itu. Hah? Serahkan dulu kan? Enggak, sambutan. Oh, sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah kita telah bisa berkumpul bersama-sama di lokasi Masjid Al-Ghufran, Kelurahan Tanjung Buntung, Kapling Baru. Alhamdulillah ini adalah karya besar yang dirintis oleh keluarga besar IKSG Sungai Geringgiang, ya, IKSG Ika Amal. Kami dari Yayasan Rangawak Peduli, insya Allah dan alhamdulillah dari awal perencanaan masjid ini, apapun yang bisa kami sumbangkan, kami dari Rangawak Peduli siap. Dan selama ini alhamdulillah pengurus atau panitia pembangunan masjid selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami Yayasan Rangawak Peduli, dan qadarullah Allah selalu mudahkan dan selalu memberi sedikit banyaknya bisa memberi solusi. Dalam hal ini saya juga sebagai Sumando orang Pariaman, jadi ikut bangga lah sebagai warga berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al-Ghufran wa keluarga besar IKSG Kakuamal. Mudah-mudahan kedepannya masjid kita capek selesai bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan bulan puasa bisa panitia mudah-mudahan dikajarlah sampai bisa tarawih di situ. Itu tidak terlepas dari partisipasi kita bersama. Tentu diharapkan kepada seluruh kita, baik yang atas nama organisasi ataupun pribadi, untuk bersama-sama kita berwakaflah sebanyak-banyaknya untuk menyudahkan secapek-capeknya Masjid Al-Ghufran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Itu saja dari Ambo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah permintaan dari panitia. Alhamdulillah pada kesempatan kami dari Rangawak Peduli, mohon maaf bukan dari Ambo pribadi saja. Dari Rangawak Peduli menyampaikan wakaf untuk Masjid Al-Ghufran sebanyak Rp5.500.000. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman. Itu tadi sambutan atas kata-kata dari Ketua
orang awak peduli Ya. Kota Batam. Beliau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masjid itu, yaitu Bapak Ahmad Sosiawan telah menyumbang sebanyak 5.500.000 rupiah. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua IKGS Bapak Awid atau Pak Aswad, alhamdulillah yang tidur di tengah kita. Bapak Ramadan Ketua IKJDM juga ada di tengah-tengah kita. Rombongan dari di sana IKGS. Tolong panitia meja dikondisikan, kursi supaya di sana kita bisa duduk. Oke, pemirsa Suara Minang TV, semakin sore semakin ramai, kayaknya seperti orang melaksanakan pesta ya, enak ya, sehingga banyak hadir, semakin sore semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat Pariaman yang ada di Kota Batam ya, berbagai macam unsur, baik itu dari IKA Nagari, kecamatan, dari generasi muda, dan PKDP itu sendiri hadir bersama rame-rame penyerahan, penyerahan yang menyerahkan. Proses penyerahan sumbangan dari Kurang Awak Peduli dari Bapak Ketuanya Bapak Ahmad Sosiawan kepada pengurus IKSG Capamal diwakili oleh Ketua Harian Bapak Indra Jaya. Ya, semoga rezeki Bapak Ibu lebih berkah dan bisa kami gunakan sebagaimana mestinya. Amin. Terima kasih dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat Bapak Ibu. Oke, penyerahan bantuan. Ini bayi dulu. Pemirsa Suara Minang TV saudara itu mencari Itulah alhamdulillah kami ya. Tadi hujan. Mudah-mudahan lah rahmat hujan-hujan berkah. Pemirsa, dalam peletakan batu pertama Masjid Al-Ghufron yang dilaksanakan oleh IKA Nagari IKSG, juga hadir bersama kita seorang Ustadz Kondang Kota Batam, yaitu Bapak Ustadz Irwandi Al-Bustami LC. Alah Sampai ke rumah. proses. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat. Selamat datang juga kami ucapkan kepada rombongan DPC PKDP Cabang Nongsa. Oke. Bapak Kasman Caniago beserta rombongan telah hadir di tengah-tengah kita. Sekaligus Gempar Nongsa, Bapak Martono Mandai beserta anggota dan rombongan. Oke. Juga telah hadir Komentar bersama-sama Pak kita. Kepada panitia yang di luar, dilakukan oleh IKSG. karena kursi banyak di luar itu kosong, pakai air bermasuk. Kalau di sana itu banyak tangga di luar. Berelek kadang Panitia yang ada di luar,
kiro baralek kadang urusan akhirat. Masya Allah. Baralek kadang membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala digagas di IKSG, dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Batam dari Namuh datang kemari. Mas Haji insya Allah bertempat di Bengkong di Tapilawi. Kemungkinan besar gagasannya adalah berharap Mas Haji itu menjadi Mas Haji yang akan selain sampai memperbaiki hati, dia mungkin bisa akan jadi sampai pemandangan yang bagus. Religinya sih kok wisatanya dua, wisata religi, wisata tampe. Iya. Tampeknya kan rancak, kan di muka kita ada lawi. Di belakang ada pemukiman masyarakat yang sangat padat. Insya Allah Mas Haji itu akan menjadi Mas Haji yang tujuan destinasi wisata religi masyarakat. Tentu diharapkan desain dan rancangannya sangat bagus, konsep pembangunan, konsep program dan segala hal. Kalau dirancang dengan sangat rapi, insya Allah kita sangat mendukung. Ya, itu mungkin mantap sekali. Semoga Allah berkahi tentunya. Amin, luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau kita cek cali Pak Ustadz, memang Padang Pariaman ini menjadi sebuah prototipe bagaimana sebuah kebersamaan yang luar biasa terhadap sebuah event kegiatan baik itu dunia dan akhirat. Masya Allah. Tanggapan Pak Ustadz, benar apa yang sampaikan nanti? Sejak awak masih di usia sanawiyah, awak menyaksikan PKDP. Dengan segala kekompakan yang ketika itu awak masih ketek lun mengenal bahwa akan adanya persatuan daerah. Betul. Muncul istilah PKDP. Apa itu PKDP? Persatuan Keluarga Daerah Pariaman. Masya Allah, ketika itu kompak dan ternyata bukan sekedar PKDP, sampai ke bawahnya lebih rapi. Sampai ke negari-negari. Tapi memang kompak satu kabupaten dan kota tidak akan terjadi kalau negari tidak kompak. Betul. Nah, itu sudah diwujudkan di Pariaman, dan hari ini kita mencari khusus Sungai Garinggiang. Masya Allah, semoga jadi contoh tentu di negari-negari yang lain. Betul. Di Sumatera Barat, dan kalau perlu jadi contoh di seluruh daerah-daerah paguyuban di seluruh Indonesia. Benar pemirsa Suara Minang TV, seperti kita ketahui Pak Ustadz, masjid-masjid yang didirikan oleh di bawah kelompok PKDP ini sudah cukup banyak ya di Kota Batam ya. Banyak. Berbagai, ada masjid yang di Bengkong Indah, Bagus Salam. Ya kan, Bagus Salam ya. Bagus Salam. Terus ada yang di Saguluang juga masjid yang didirikan oleh Pariaman ya. Banyak ya. Kalau untuk Kota Batam banyak masjid dibangun oleh masjid, Persatuan Pariaman di Dan Batam. itu digagas oleh mungkin IKIK Nagari itu sendiri ya Ustaz ya. Pemirsa Suara PKDP yang di Bengkong Indah. yang Babu Salam ya. Pemirsa Suara Minang TV, ini apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Irwandi yang juga menjadi salah satu calon legislatif Insya Allah. Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 4 Kepri. Dapil 4 Kepri, Bengkong, Lubuk Baja, Batu Ampar, dan Batam Kota. Batam Kota. Nomor urut? Nomor 8 insya Allah. Nomor urut 8 bersama Partai 8, caleg 8. Oke, Partai 8, caleg nomor 8. Ada penyuluhan dari Nusana Terima kita kasih banyak Pak Ustadz. Sukses. dari Bengkong sampai Rp100.000. Pemirsa Suara Minang TV, kita Sampai juga keliling-keliling Rp100.000. Terima kasih. untuk mantap. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Pemirsa Suara Minang TV, semakin sore semakin ramai undangan untuk masyarakat Padang Pariaman yang ada di Kota Batam. Ya, setting dulu, Mas. Iya. Hari ini jumpa dengan Bundo M di sini kembali bersama Bapak Safrul Jubahar dalam rangka peresmian Masjid Al-Ghufron ya. Al-Ghufron Bengkong. Terima kasih Suara Minang TV sudah nyamperin Bundo M pada hari ini. Semoga kebersamaan, kemesraan tentunya milik kita tanpa embel-embel politik, kita tetap bersama. Pemirsa Suara Minang TV tidak perlu bertanya langsung ngecek. Iya, langsung saja mengecek. Baik Suara Minang TV hari ini bersama Bundo M. Mohon doa dan restunya Bundo M untuk melangkah maju menuju Senayan Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kepulauan Riau nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut. Mohon doa dan restunya. Komentar Bundo, ini kan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa ya. Iya. Kalau ibarat kata orang
Adek Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ya, Padang Pariaman secara umum sangat konsen ya, siap. tentang pengembangan syariat Islam di Kota Batam, khususnya dengan mendirikan berbagai macam masjid Iya, siap. di Batam dan sekitarnya, termasuk hari itu kita saksikan bersama yaitu dari Peletakan batu pertama. betul, peletakan batu pertama oleh Ikatan Keluarga Sungai Garinggiang. Komentar Bundo sebagai salah satu warga Minang yang ada di Kota Batam. Terhadap kesulitan warga Betul, Pariaman. ya. Dan saya sangat paham sekali bagaimana Pariaman itu berada di Kota Batam khususnya dan Kepri pada umumnya. Adat berseni sarak berseni kita wasal ditegakkan di sini. Bagaimana cara beradat kebersamaan, juga cara beragamanya lebih solid. Betul. Inilah dasar orang Minang yang sebenarnya. Yang seperti yang kita ketahui bagaimana dulunya ulama-ulama kita berasal dari Padang Pariaman. Dan saya sangat bangga bisa diundang hadir pada hari ini di tengah-tengah masyarakat Pariaman. Saya hadir bukan karena embel-embel politik, tapi lillahi ta'ala ketulusan hati saja. Karena saya yakin Allah akan memberkahi semua umat yang mendirikan masjid di mana-mana. Semoga Kota Batam dilindungi dari semua musibah dan bencana, dan kedepannya lebih sukses, maju dan kedepannya untuk lebih solid lagi. Amin. Bundo, satu komentar. Apa yang bisa Bundo bayangkan masjid berada di pinggir laut? Apa yang bisa terbayang oleh Bundo? Yang saya bayangkan masjid berada di pinggir laut itu suasananya sangat damai, nyaman. Bagaimana beribadah lebih khusyuk di sana. Kedamaian, ketenangan ada di situ. Dan saya yakin masjid yang dibangun ini akan dikunjung beramai-ramai umat dari pelosok manapun. Karena warga Pariaman itu sangat solid dan ada di mana-mana. Di seluruh. Bisa menjadi salah satu destinasi Siap. wisata Jadi religi. destinasi wisata Religi, ya? Iya. Tentunya ini sangat menguntungkan Betul. untuk pemerintah kota dan juga provinsi tentunya. Ya. Seperti kita mencari apa masjid yang di Muaro, Masjid di Muaro Padang letaknya di Tapilawi. Pilawi, ya kan? Itu sangat Luar biasa, antusias lah masyarakat datang Ya. sambil beribadah, sambil Bisa. melaksanakan perjalanan wisata. Oke, Ya. pemirsa Suara Minang TV, salah satu tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam yang selama ini sangat konsen di dalam pengembangan budaya Minang, yaitu dari seni budaya itu sendiri. Nah, beliau adalah Bundo M. Kim, Emrawati, Bundo Emrawati, nama Bundo aslinya. Emrawati yang selama ini sangat konsen terhadap perkembangan budaya Minang yang ada di Kota Batam. Beliau salah satu caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 4. urut 4 Dan satu-satunya perwakilan perempuan Minang menuju Senayan, Jakarta. Mudah-mudahan Mohon doa restu untuk seluruh nusantara Betul. dimanapun berada orang Minang, khususnya Batam dan Kepri pada umumnya. ya, kita mohon doa kepada pemirsa semua, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita mulia beliau untuk berbakti lebih besar dan lebih luas terhadap Indonesia atau Kepri atau bahkan perantau Minang itu sendiri akan terwujud. Amin. Amin. Dan izinkan saya mewakafkan diri saya untuk orang Minang yang ada di provinsi ini, Siap. terutama untuk Minang ke depannya. Amin. Bagaimana Minang bisa lebih maju, Ya. kompak selalu. Ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita jalan-jalan agak 10 menit lagi kita coba mencari beberapa tokoh. Bundo M, terima kasih banyak, Terima sukses. kasih Bu ya. Foto ada mau? Nah. Foto ada mau? Foto aja Bu ya. Tadi wak lupa foto ya teman. dengan selamat. Terima kasih Oke, pemirsa Suara Minang TV. Hari Tak ini kenal maka tak sayang, Betul. tak sayang maka tak cinta. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Bundo M. Kim, Bundo Emrawati. Bundo Emrawati, nggak ada, nggak kenal. Orang Minang juga. Amin, amin, amin. Nah, mudah-mudahan sukses. Dan Siap, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum, Semoga Bunda. kompak selalu Bu ya. Amin. Sukses Suara TV ya. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Salam. Ya, Mas, Oke, makasih ya, Mas. pemirsa Suara Minang TV, kita lanjut keluar. Pemirsa Suara Minang TV, kita semakin sore semakin ramai masyarakat Batam asal Sumatera Barat, khususnya dari Padang Pariaman, hadir pada saat peletakan batu pertama Masjid Al-Gufron yang digagas oleh Ika Nagari Sungai Garinggiang, yang berada di daerah Tanjung Buntung,
Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong. Oke, pemirsa, sepertinya benar-benar penuh dengan sesak warga Pariaman, bunda-bunda Bondario yang hadir pada sore hari ini dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Al-Ghufran ini. Sebelum kita menutup Masya Allah, terima kasihnya sama-sama Bunda. Oke. Wawancara ini sontak ya. Siapa? Jadi Ketua lah. ketua. Masih sibuk nak. Oke pemirsa, kita mencoba sontak, coba mencari ketua panitia untuk bertanya-tanya. Assalamualaikum ketua. Izin wawancara sebentar, kami dari Suara Minang TV. Iya. Tentang kegiatan dari Kito pada Bedrop, bahwasanya acara ini adalah acara peletakan batu pertama, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ghufran. Ketua, kalau boleh bercerita sedikit ide besar dalam rangka pembangunan masjid ini seperti apa? Ide besarnya sebetulnya ini cita-cita dari pendahulu kita dulu, orang khususnya orang Pariaman yang ingin mewadahi seluruh induk Nusana, bahasa Minangnya, untuk mewadahi atau menyatukan Banu Sana kekeluargaan itu di perantauan, salah satunya dengan masjid. Betul. Nah, dengan masjid di situ kita bisa tempat ibadah sekaligus bersilaturahmi. Untuk ini pun dengan tangan kami dengan yang lainnya. Inilah kesempatan dan kemampuan kebetulan ada dengan yang lain-lain. Inilah kita wujudkanlah impian-impian dari pendahulu-pendahulu kita, mama-mama atau paman-paman kita dulu. Ini pun untuk kita wariskan dengan sanak kemanakan kita. Ya. Dengan khususnya IKSG Kekuamal ataupun warga PKDP Minang, orang Minangkabau khusus umumnya. Nah, jadi itu agak dari beberapa pendapat tokoh yang tadi kita coba benar-benar Pariaman secara umum benar-benar membawa sebuah konsep di mana ada bersandi sarak bersandi kita bulah. Artinya adalah sebuah perimbangan antara dunia dan akhirat. Itu Pariaman menjadi salah satu prototipe Ika kabupaten kota lah kalau boleh kita sebut yang ada di Kota Batam ini. Komentar ketua seperti apa? Itu sebetulnya bukan maksud tadi bukannya khusus Pariaman sebetulnya Minangkabau. Ya, betul. Minangkabau itu dari zaman dahulu, semenjak dari pejuang kemerdekaan sampai ulama dari dulu sampai sekarang pun sebetulnya itu dasar cara merantau kita. Kita berhijrah ke rantau. Kalau sudah berkumpul dari 2, 5 orang, 10 orang, kita merencanakan pembangunan masjid. Itu kalau budaya zaman kita. Rasulullah duanya cari tidak pasar dan masaji ya. Masaji. Gitu gini ya. Kita setelah di pasar kita masaji. Insya Allah alhamdulillah pun 2 kilo di luar baru ada masjid. Betul, ikulah masjid Jami yang kita daftarkan. Itu pun walaupun kita PKDP orang Minang nama bangun ikulah masjid untuk seluruh kita umat Islam. Insya Allah. Oke, ketua.
kalau boleh budget sampai selesai, mungkin bisa Ketua sampaikan, mana tahu nanti suatu waktu pemirsa Suara Minang TV dari mana saja berada bisa menyalurkan bantuan di dalam rangka proses percepatan pembangunan daripada Masjid Al-Ghufron ini. Budget kalau dari itu total dengan semuanya 2 M. 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar ya. 2 miliar. Oke, ya Pak Donald, bisa nggak dibuat di komentar, bisa nggak nomor rekening bisa apa ada Ketua? Kalau rekening masjid alun dalam ada ya? kita urus. Oh gitu ya. Mungkin dalam minggu muko dapat Ya, nanti bisa diinfokan ke kami biar nanti kita coba menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Suara Minang TV jika memang ingin menjadi salah satu para pemirsa Suara Minang TV menjadikan pembangunan Masjid Al-Ghufron menjadi salah satu amal atau pintu-pintu rahmat Allah yang mereka akan dapatkan di alam akhir nantinya. Ketua, komentar Ketua, ini kami sangat luar biasa ya, ekspektasi yang sangat luar biasa terhadap kekompakan warga Pariaman. Ini yang kedua, selain tadi saya berkata adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah betul-betul digabung oleh masyarakat Pariaman di Kota Batam, berbicara budaya Barale tetap Jorami, berbicara membangun masjid tetap Jorami, apolai kan gitu. Komentar yang kedua tadi berbicara kekompakan. Alhamdulillah kami tadi meliput kegiatan, banyak sayup-sayup terdengar berbagai macam kelompok masyarakat Pariaman yang hadir pada hari ini. Komentar sedikit sebagai masyarakat Batam asal Pariaman sehubungan dengan hal ini. Itu tradisi atau apa gitu? Pariaman itu tradisi mengakar itu duduk sama rendah, tagak sama tinggi, bage sama di sama dipikul, ringan sama dijinjang. Ringan sama dijinjang. Jadi dapat tadi tanya Pariaman tentu enggak bare, dapat bage. Bage nih. Kalau bare itu enggak terlalu doh, tapi kalau bage itu itulah kita pikul bersama. Kalau bare mungkin bisa kita tersandang seorang gitu kan. Yuk. Terima kasih banyak Lam. Sama-sama. Jadi ikolah sama nanya tuh sebagai orang Pariaman yang itulah dan bukan itu dan bagi ikolah dan bagi sama-sama kita pikul bersama-sama. Kalau ringan mungkin ya kita semua jinjang, tapi ringan pun selesai ini Ketua kalau ringan. Ikolah alhamdulillah dengan hadirnya seluruh orang Pariaman, mulai dari Tiku sampai ke Ayi Tajun, Ayi Mancu Tapi dan hadir tadi pun tidak orang Pariaman, termasuknya Ketua Kapas, Arwin pribadi, Gonyong Limo alhamdulillah hadir, jajaran pengurus sampai Gema Minang pun ada. Alhamdulillah kita didukung dengan seluruh orang Minang, bukan orang Pariaman saja. Oke, pemirsa Suara Minang TV, itu akhir daripada wawancara kita dari berbagai macam tokoh dan ditutup dengan wawancara bersama Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ghufron yang digagas oleh Ikatan Keluarga Sungai Garinggiang bersama beberapa tokoh, sebuah ekspektasi bagi kami all kru Suara Minang TV, sebuah ekspektasi yang sangat luar biasa bagaimana masyarakat Batam asal Padang Pariaman yang begitu sangat antusias dalam rangka bagaimana mensukseskan pembangunan Masjid Al-Ghufron ini. Tentu ini setiap langkah daripada seluruh masyarakat Pariaman yang hadir pada hari ini minimal dukungan moral, apalagi dukungan material. Allah catat ini menjadi sebuah catatan amal jariah yang insya Allah akan diterima nantinya di hari akhir nantinya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami juga menghimbau kepada seluruh pemirsa jika ingin menyalurkan kelebihan hartanya dalam rangka mencari jalan-jalan ke pintu surga atau mencari jalan-jalan pintu rahmat-rahmat Allah, maka tidak ada salahnya kita mencoba beramal dengan secara bijak, sehingga selama masjid ini insya Allah akan dipakai oleh umat muslim yang ada di sekitar sini, insya Allah itu akan selalu mengalir pahala-pahala jariah kepada semua. Maka untuk itu pembangunan Masjid Al-Ghufron oleh IKSG, IKAKO Amal ya, Awu Malintang
yang digagas peletakan batu pertama pada hari ini, yang juga dihadiri berbagai macam tokoh dari awal, baik itu tokoh politik maupun tokoh-tokoh masyarakat Batam, khususnya dari Sumatera Barat itu sendiri, itu bisa bisa dipercepat pembangunannya mungkin dari bantuan-bantuan pemirsa hendaknya. Jadi pemirsa mungkin bisa nanti memberikan bantuan-bantuan, bisa langsung datang ke alamat kita posko kita di Tanjung Buntung, Tanjung RT 1 Buntung, RW 1. Tanjung Buntung, kelurahan itu ya. Kelurahan Tanjung Buntung Kelurahan ya. Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong. RT 1 RW 1 Kecamatan Bengkong, Kota Batam itu sendiri. Silakan datang menyumbang pasir, menyumbang semen, menyumbang apa saja yang pada prinsipnya bisa mempercepat daripada pembangunan Masjid Al-Ghufran itu. Kami Al-Qur'us Suara Minang TV, saya Safril Bahar bersama Mr. Donald pamit undur diri. Tentu kami hanya bisa berdoa kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan ini bisa dipercepat seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Rawak Peduli ini tadi. Kok dapat nih Ramadan besok lah sembahyang tarawih gitu. Nah, kan dah lama lah Pak ya. Dah lama lah itu 6 bulan lah itu. Ya bisa ada insyaallah anak. Mudah-mudahan kekompakan Pariaman yang ada di Kota Batam secara khusus, Minang yang ada di Kota Batam secara umum, bahkan masyarakat Batam itu sendiri berlomba-lomba menuju jalan-jalan rahmat Allah, maka silakan salurkan kepada pembangunan Masjid Al-Ghufran yang ada di Tanjung Buntung ini. Demikian pemirsa Suara Minang TV, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari awal sampai akhir. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang Jawa. Suara Minang TV, suara orang Jawa. Oke. Nah.